Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan pada siang hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita memberikan nikmat sehat dan umur bagi Islam kesempatan sehingga nikmat itu kita dapat melaksanakan ibadah kita yang ada dalam kubur jemaah. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh pada kajian Islam yang Allah disampaikan oleh Ustaz Haji Saiful Hakim FA. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Selawat dan salam semua senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga rahmat tercurah kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ibadahnya sampai akhir zaman. Masyarakat muslimin rahimahullah, tema kajian pada hari ini adalah dari buku kitab Muharram dengan tema Taubat Haji. Marilah kita untuk apa yang disampaikan nanti. Sebelumnya mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatuna wa qudwatuna sallallahu kita yang kita berharap mudah-mudahan mampu bertobat padanya dan kelak surga bersama Dia Nabi. Amin ya rabbal alamin. Yang Allah, tema kita hari ini berkaitan dengan Kitabul Hajj. Artinya masalah yang berkaitan dengan ibadah haji. Kita tahu bahwasanya ibadah haji ini adalah merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, di mana ibadah haji itu diwajibkan pada tahun ke-7 Hijriah. Namun saat itu Rasulullah SAW tidak bisa ibadah haji karena terjadinya perselisihan dan perbedaan persepsi antara orang-orang Islam dari Madinah dengan orang-orang kafir Quraisy yang negerinya tidak mau didatangi oleh Rasulullah SAW. Maka terjadilah lalu dengan bayat Ridwan atau dalam Sulhul Hudaybiyah, perjanjian di bawah pohon Ridwan yang itu dengan Sulhul perjanjian Hudaybiyah. Nah, dari sini kita akan bisa melihat betapa pelaksanaan ibadah haji ini memang tidak mulus begitu saja, mengalami berbagai rintangan dan juga tantangan. Makanya Allah menyatakan firman-Nya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi atas nama Allah lah umat manusia beribadah haji ke tanah suci. Baginya itu mereka-mereka yang mampu menjalankan ibadahnya. Makanya kewajiban ibadah haji tidak kepada semua umat Islam, tetapi kepada orang-orang yang mampu saja. Siapa yang mampu kita akan bahas pada hadis berikutnya ini. Hadis yang pertama dari rangkaian Kitabul Hajj ini yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kata Nabi dari Abu Hurairah menyatakan umrah dari umrah ke umrah yang lainnya adalah kafaratun lima bainahuma, sebagai penghapus dosa-dosa antara keduanya. Dengan kata lain, kalau kita sering umrah, maka dosa kita dalam umrah lainnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberuntungan bagi orang yang setiap bulan umrah. Enak kan? Enak. Walaupun umrahnya umrah pertama, umrah kosasi atau umrah abidin, enggak apa-apa. Yang penting sampai ke sana. Jadi umrah kosasi ongkosnya dikasih.
muhammadin atas dirinya dinas. Jadi yang penting bagaimana perjalanan sampai kepada tanah suci tempat ibadah Allah ini. Karena disinilah bahwasanya satu hikmah umrah itu menghapus dosa-dosa seorang antara satu umrah dan umrah yang lainnya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Adapun haji yang mabrur tidak ada balasan yang layak baginya kecuali surga Allah SWT. Kita perlu memahami terminologi hadis ini terkait dengan makna haji apa sebenarnya. Jadi al-hajju dalam bahasa Arab bisa bermakna al-qasdu wa ziyarah. Jadi haji itu secara bahasa artinya apa? Menuju sesuatu dan juga berziarah kepada sesuatu. Nah, kalau kita beribadah haji berarti kita harus menuju sesuatu, itu tempat. Di mana tempat itu adalah tanah suci. Di mana tanah suci itu? Yaitu di yang kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi tanah suci yang dimuliakan Allah SWT adalah di mana Allah SWT mendirikan Ka'bah di sini, yaitu di kota Mekah. Bahkan dalam bahasa Bani Tamim artinya Makkah. Makanya tidak apa di dalam persyaratan haji ini dalam bangunnya tanah suci ini atau Ka'bah Baitullah atau fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim. Jadi dalamnya ada tanda kekuasaan Allah. Di antaranya adalah adanya maqam Ibrahim. Apa di maqam Ibrahim itu? Tempat berpijatnya Ibrahim. Kalau kita buka Fathul Qasim dijelaskan bahwasanya kenapa maqam Ibrahim? Karena batu tersebut menjadi pijatan Ibrahim yang pertama di saat Ibrahim mengumandangkan perintah ibadah haji. Di mana posisinya? Kapan Ibrahim mengumandangkan ibadah haji? Perintah haji disebut dengan Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang searah dengan yang namanya Batu Salam. Sekarang menjadi istana raja. Dan Batu Salam itulah keren jatuh sehingga menimpa beberapa orang jamaah haji, termasuk salah satunya orang Indonesia. Korban yang meninggal kurang lebih 7 orang, yang dirawat 138. Jadi ini kita katakan perjalanan bagaimana ketika kita melihat fenomena Allah menjadikan bahwasanya ada di lingkungan Ka'bah itu dari Masjidil Haram adalah maqam Ibrahim. Kemudian juga di sisi lain ayat itu mengatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat kalian. Makanya kalau kita sudah selesai tawaf keliling Ka'bah, disunahkan untuk sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim. Menghadapnya kemana? Tetap ke Ka'bah. Karena ada orang saking letter-letternya, artinya wattakhidhu min maqam Ibrahim sholat. Jadikanlah maqam sebagai tempat sholat. Akhirnya menghadapnya kemana? Hanya ke maqam Ibrahim. Sehingga kalau di sini maqam Ibrahim di Ka'bah, dia dari sini sholatnya. Padahal maksudnya jadikanlah maqam Ibrahim sebagai penyelah antara Ka'bah dengan dia. Maka di belakang maqam Ibrahim. Jadi kembali ke masalah haji tadi. Mana hanya al-qasdu wa ziyarah. Jadi kita datang ke suatu tempat tanah suci untuk berziarah. Makanya di sini ketika kita artikan secara istilah dikatakan al-hajju huwa qasdu baitillahil haram taqarruban ila Allah bi syara'il mahsusatin. Sengaja datang ke Baitul Haram. Ini gambarnya Baitul Haram. Jadi ada Ka'bahnya. Nah inilah kita katakan semua orang tertuju ke sini. Apa tujuannya? Taqarruban ila Allah, untuk bertakarrub kepada Allah. Bisa Allah manasik maksus dengan cara-cara atau manasik tertentu. Makanya ada ungkapan orang Arab mengatakan al-hujjah qalilun wa du'a katsirun. Yang haji itu sedikit berdasar, tapi yang ziarah itu banyak. Kenapa? Karena
berkaitan dengan niat dan kesengajaan dia. Dia berangkat ke tanah suci untuk apa sebenarnya? Apakah hanya untuk melihat Ka'bah? Oh, ternyata Ka'bah begitu. Ataukah hanya melihat keramaian manusia yang mengumpul pada satu saat mulai di situ? Atau hanya ingin melihat keindahan pandangan sekitar Masjidil Haram saja? Maka tergantung niat seseorang. Kalau itu dilakukan dan niatnya hanya untuk mencari keindahan seperti saja, maka orang menurut azwar saja. Apa itu azwar? Orang hanya yang berziarah. Tetapi kalau tujuannya untuk beribadah kepada Allah, untuk al-hujjah, itu orang-orang yang biasa untuk beribadah pada Allah yang manasik yang ada. Nah ini maka dikatakan al-marhad laisa lahu jazaa'u illa al-marhad mabrur al-hujjah al-jannah. Apa itu al-mabrur? Al-mabrur dikatakan ambir. Ambir. Dari kata baik. Bedakan kata baik dan bahasa Arab. Pertama adalah al-birru. Yang kedua al-hasan. Yang ketiga al-khairu. Apalagi? At-thayyib dan sebagainya. Ini artinya semua baik. Tetapi jika kita terapkan pada ungkapan yang tepat bahwa al-birru itu adalah kebaikan yang bersandar kepada sumber-sumber syariat, terutama yang bersifat nasri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Nabi Muhammad ketika menunjukkan al-birru, kata beliau, al-birru huwa ma'anna bihi nafsu wa kana jaziman ala fa'ili. Kebaikan al-birru ini yang membuat orang hatinya menjadi tenang kalau mengerjakan. Kemudian apa? Terpancing untuk selalu mengerjakannya. Kira-kira sholat kalau bir? Kenapa? Karena kita kalau sholat tenang. Haji bir bukan? Bir juga. Bir bukan bir. Bir lain lagi. Jadi al-bir artinya apa? Ibadah haji itu membuat kita tenang. Kemudian apa? Terpancing saudara waktunya untuk kalau mengerjakan. Ini namanya al-bir. Kenapa? Dasarnya jelas, yaitu bersifat nasihat Al-Quran dan As-Sunnah. Beda dengan ihsan atau hasan adalah sifat dari segala macam bentuk perbuatan kita yang mensifatkan tentang kondisi perbuatan kita itu. Makanya dalam hadis dikatakan yang berkaitan dengan masalah perintah ihsan atau hasan ini, Allah yang dalam diskusinya atau dalam kami katakan innallaha kataba ala ihsan fi kulli syai'. Allah menetapkan untuk kita berbuat baik pada setiap segala sesuatu. Sampai apa? Dalam kita menyembelih hewan kurban dengan cara ihsan, bukan albir. Makanya kalau itu melakukan pada perintahnya apa? Untuk berbakti kepada orang tua, kan ihsan. Jadi kata waqala rabbuka alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsan. Tapi dalam ungkapan syariat dikatakan birrul walidain. Karena Islam sifatnya menjelaskan perilakunya saja. Sementara dasar motivasinya harusnya melalui kata bir yang bersumber pada konsep-konsep dasar agama Allah SWT. Nah ini makanya dikatakan al-hajjul mabrur, artinya haji yang dalam kebaikan yang berdasarkan Allah SWT, maka haji yang diterima oleh Allah SWT. Makanya dikatakan al-hajjul mabrur laisa jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal baginya kecuali surganya Allah SWT. Muncul pertanyaan, bagaimana cara kita menandakan haji mabrur? Apakah ada di bajunya? Jadi kalau baju pulang putih semua, pakai apa kopi yang putih, rambut putih, baju putih, celana putih, sepatu putih, mabrur? Belum tentu. Karena ukuran mabrur ada dua. Yang pertama, di dalam menjalani ibadah hajinya tidak ada at-talabus bis-sayyi'at. Enggak ada campuran maksiat dalam ibadahnya. Nah kalau kita di ibadah haji pelaksanaan yang masih banyak maksiat, contoh apa maksiat? Pertama yang dilarang oleh
sebagai parameter haji kita mabrur tidak pelaksanaannya. Kalau misalnya bebas dari segala unsur maksiat, maka sebagai tanda adanya kemabruran dalam ibadah haji. Itu tanda pertama. Tanda kedua, orang yang dikatakan hajinya mabrur bisa merubah perilakunya dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang malas-malas ibadah menjadi rajin beribadah. Makanya digembleng habis-habisan ketika ibadah haji. Sebagai contoh Rasul namanya. Orang dikatakan mabrur itu hajinya ketika awalnya ketika Indonesia ini dia sulit untuk sholat tepat waktu dan juga sulit untuk berjamaah. Ternyata sekali pulang haji kita digembleng sama-sama 10-20 hari baru Indonesia haji, katanya hajinya mabrur. Beda definisi mabrur menurut teman-teman ketika di Mesir dulu. Jadi kalau mahasiswa haji mabrur apa tandanya? Nah, bukan subur. Tandanya kalau balik lagi ke Mesir bawa makanan Indonesia, bawa Indomie, bawa ikan teri, bawa apa lagi gitu. Kenapa? Karena untuk dibagi pada teman-teman yang di Mesir itu mabrur versi mahasiswa. Kenapa? Karena dia ada sosialnya saja. Karena ada orang yang haji saking pelitnya nggak bawa apa-apa, cuma ngumpulin es aja. Apa es itu? Dolar. Jadi hajinya kok haji gaib semua. Jadi mending kumpulin dolar sekali banyaknya, pulang di Mesir lebih nyaman lagi. Ini namanya tidak mabrur. Jadi maksudnya concern dia untuk baik pada saudara untuk ada yang lain, termasuk teman-teman. Jadi inilah ketentuan tentang bagaimana ketika haji mabrur itu Allah SWT memberikan jaminan berupa surganya Allah SWT. Nah maka dari itu ketika orang pada haji, persiapan harus ada dalam dirinya. Apa yang ada di sini? Karena yang merupakan bagian dari ibadah, maka mutlak jadi dikatakan wa khairul zalik takwa sebagai persiapan ketakwaan pada Allah. Karena tidak ada orang ibadah haji dengan dasar ataupun harta yang tidak baik, kemudian juga pola yang tidak baik, terutama menurut masyarakat ataupun hal-hal yang berhubungan dengan apa yang dikerjakan tentang merupakan riba dan sebagainya, ini akan makmur yang bersihkan semuanya ini. Makanya di sini dijadikan sebagai hadis pertama dari rangkaian kitab Al-Hajj. Yang dikatakan al-umrah ila umrah taqarrub bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu illa jannah. Kemudian hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah an-nisa'i jihadu qala na'am alaihina jihadu la qitala fihi al-hajj wal umrah wa Ahmad. Hadis yang kedua ini dari Aisyah berkaitan dengan pertanyaan Aisyah, yaitu ketika para sahabat sangat populer di kalangan mereka ketika itu dengan jihad fisabilillah. Dan sudah menjadi hal yang malu di antara kita semua yang namanya jihad fisabilillah ketika orang keluar dari rumahnya berperang di jalan Allah demi tegaknya agama Allah. Walaupun muncul pertanyaan, kira-kira saudara kita ini kemarin wafat di tanah suci termasuk fisabilillah atau tidak? Masuk tidak? Insya Allah masuk. Kenapa? Karena kata Rasulullah as-syuhada khamsatun. Jadi orang yang mati syahid itu ada 5 golongan. Yang pertama kata Rasulullah al-ma'mun. Al-ma'mun, orang yang meninggal karena diserang taun. Apa taun itu? Penyakit yang mewabah, yang mematikan. Kalau di kita apa biasanya? DBD, apalagi? Ini sejenisnya lah. Pokoknya mematikan orang. Nggak sempat berobat langsung meninggal. Ini namanya taun. Orang seperti ini kalau kondisinya dia bersalah terkena taun ini, maka ketika dia dalam kondisi baik, maka matinya dia syahid. Yang kedua, al-mabtur. Al-mabtur, orang yang terserang penyakit lambung, perut, bisa busuk lapar, ataupun apalagi mah akut dan sejenisnya. Pokoknya yang urusannya masalah perut.
ketika ada masalah penyakit seperti ini, maka tinggal menyikapinya. Kalau yang dengan cara yang sabar dan baik, tidak bermaksud kepada Allah, maka kalau dia mati syahid. Kemudian yang ketiga, al-gharq, bukan digorok. Al-gharq artinya orang yang mati tenggelam. Alhamdulillah sekarang mulai tidak banyak yang mati tenggelam karena musim kemarau, lagi udah kering semua. Di laut ada. Nggak tahu kalau musim hujan banjir lagi kita nggak tahu. Artinya apa? Al-gharq bisa menyebabkan orang mati syahid. Kemudian yang keempat, yang tertimpa reruntuhan. Nah, termasuk ketimpa rem, reruntuhan. Dan yang kelimanya baru orang yang mati dalam peperangan di jalan Allah. Jadi kelima golongan ini kalau dia meninggal dianggap sebagai orang yang mati syahid. Lalu bagaimana mengukurnya? Ukurannya dia dengan Allah saja. Kira-kira niat dia amalnya ngapain saat itu? Makanya kalau kita lihat kenapa orang yang meninggal dalam suci itu sekarang kasus ini betul memiliki beberapa keistimewaan. Di antara 4 keistimewaan bagi mereka. Yang pertama, mereka sedang ada di tanah yang suci dan pada hari yang baik. Di mana itu? Di Masjidil Haram, sebaik-baik negeri di muka bumi. Bahkan Allah tentang Mekah itu, ya maka innaki ahabbu al-qur'an wa ahabul makan awal al-ardi. Hai Mekah, sungguh demi Allah, engkaulah tempat yang paling mulia dari seluruh bumi. Kalau seandainya saja saya diusir oleh penduduk Mekah itu, saya akan tinggalkan. Itu yang Rasul. Makanya Rasul terus akhirnya berupaya untuk datang kembali ke kota Mekah. Nah, ini unik sebenarnya kalau kita ada sejarah ini. Di dalam kajian sirah dibahas bagaimana ketika pasca perang Hunain itu Nabi mampu membuka kota Mekah kembali. Kan dalam perang Hunain sempat orang Muslim hampir tidak mampu meraih kemenangan. Padahal orang itu sudah 150.000 orang lebih. Ditambah lagi orang Mekah yang masuk Islam tadi, yang baru masuk Islam, dalam Allah. Ternyata apa? Karena tidak ada keutuhan Mekah, kesepakatan bersama, akhirnya mereka diserang oleh orang kafir Quraisy. Yang hanya jumlahnya sekitar 3.000-an saja. Maka dari itu ketika terjadi perang Hunain dan akhirnya Rasulullah SAW minta pada Ibn Abbas untuk menghimpun pasukan kembali, terjadi kemenangan bagi orang Muslim. Dan bahkan banyak mendapatkan ghanimah dari harta rampasan. Nah, yang uniknya ketika Rasulullah memberikan ghanimah ini, justru yang beliau banyak berikan bukan kepada orang-orang sahabat-sahabat dari Madinah, tapi banyak diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam di kalangan orang-orang Mekah. Sampai-sampai mereka sempat iri, saling gunjing sana kemari. Apa kalau Rasul mengumpulkan mereka semua itu, terutama para sahabat yang ikut dari Madinah. Kata Rasul, hai para sahabatku, mana kalian pilih? Apa yang kalian pilih? Apakah aku berikan ghanimah ini pada kalian semua, tetapi aku akan tetap tinggal di Mekah bersama mereka yang baru masuk Islam? Atau aku berikan ghanimah kepada mereka yang baru masuk Islam biar kuat imannya, sementara aku pulang bersama kalian? Apa jawaban para sahabat dari Madinah Ansar? Mereka lebih memilih Rasul tidak Madinah. Artinya mengharap Rasul balik ke kota Madinah, tidak menetap di Mekah. Inilah sosok keimanan, kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Jadi dalam hal ini kita katakan ketika dalam peperangan itu ada unsur syahadah begitu besar, mati syahid itu. Makanya Aisyah pun bertanya, apakah ada jihad di kalangan wanita yang sebagian laki-laki mendapatkan pahala jihad ini? Maka Rasul menjawabnya, jihad bagi wanita adalah itu yang dikatakan tidak ada perubahan darah. Yang jawabannya, "Na'am, alaina jihadun la qitala fihi." Iya, kata Rasulullah, bagi mereka wanita itu ada jihad yang tidak ada pembunuhan di dalamnya. Apa jihad itu?
al-hajju wal umrah, yaitu haji dan umrah. Makanya bagi wanita ketika ibadah haji dan umrah itu jihad bagi mereka. Kalau jihad mereka berat masalahnya. Sehingga kita lihat dalam kasus pernah terjadi ketika seorang wanita di Madinah tidak punya apa-apa dan punya harta, padahal dia pengen ibadah haji. Akhirnya Rasul mengatakan, berikan orang ini bantuan zat dari Baitullah. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang jihad fisabilillah. Karena kita jangan Allah, makanya kita katakan yang namanya fisabilillah itu orientasinya bukan hanya kepada berperang di jalan Allah saja. Jihad fisabilillah itu cabangnya banyak. Minimal ada 4 cabang jihad fisabilillah. Pertama adalah orang yang berperang di jalan Allah demi tegaknya agama Allah. Ini jihad fisabilillah. Yang kedua, orang-orang yang mempersiapkan dan menopang perjuangan ini. Yang kalau berperang biasanya ada apanya palang-merah, apa istilahnya? Yang petugas medis. Kemudian juga ada yang mempersiapkan makanan, bagian logistik, perbekalan. Ini pun dia bisa kita lihat. Karena sifatnya orang sifatnya mudah, persiapan. Dan yang ketiga adalah orang-orang atau berlalu tadi. Yang ketiga ini wanita yang pergi haji. Ini pun dia bisa dibilang. Makanya dia berhak mendapat bagian dari harta Baitullah. Yang keempat, orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Maka termasuk sarana dan prasarana siapa menerima bagian dari jihad fisabilillah. Maka itu kita katakan banyak cara yang bisa kita. Kadang-kadang sering terjadi perselisihan di antara umat Islam ketika mendistribusikan harta zakat. Ini bisa dibilang mana dari kasih. Sampai ada pertanyaan, bolehkah kita membantu atau memberikan uang zakat kepada pengurus masjid, pembangunan sekolah, beasiswa dan sebagainya? Boleh-boleh saja, karena bagian dari fisabilillah. Kenapa? Karena tujuannya untuk menegakkan syariat Allah. Makanya fisabilillah sangat luas sekali. Sehingga saya ingat dulu ketika masih belajar dulu, itu kan kita di samping musafir, kita juga belajar agama. Kemudian ketika kita wajib mengeluarkan zakat fitrah, maka kita bahasanya teman-teman, ayo kita mancing. Masih mancing banget. Kita mengeluarkan zakat fitrah 3,5 pon Mesir, nanti pada kita 15 pon Mesir. Kenapa? Karena kita musafir kita. Dikumpulkan di KBRI semuanya dari sekian masyarakat Indonesia yang ada di Mesir itu, nanti dikembalikan lagi kepada para mahasiswa kita. Jadi banyak mancing 3 pon dapat 15 pon. Boleh tak begitu? Boleh tak begitu? Boleh kan? Kenapa? Karena seorang mahasiswa itu punya 3 hak dalam itu. Pertama, hak sebagai musafir, fisabilillah musafir. Yang kedua, hak sebagai pelajar, murid musafir atau fisabilillah. Yang kedua, dia juga sebagai orang berubah menjadi amin zakat. Karena menagih untuk mengumpulkan zakat. Jadi 3 ini dia kumpulkan, maka dia berhak mendapatkan bagian tersebut. Jadi kemarin yang Allah ketika jihad bagi wanita ini tidak harus merupakan zakat. Bahkan seorang wanita ladang jihadnya banyak, termasuk mengurus rumah tangga juga jihad, melahirkan juga jihad. Kenapa? Karena tantangannya nyawa dan jiwa, bukan hanya materi saja. Ini 2 hadis yang kita kaitkan dengan bagaimana ketika Rasulullah SAW masa ibadah haji ini dengan segala ketentuan peraturan. Makanya kita harus tahu di sini bagaimana menciptakan dan mendapatkan haji yang mabrur. Karena haji mabrur kita katakan bahwasanya haji yang pertama dalam pelaksanaannya tidak ada talafus atau pengaruh maksiat di dalamnya. Yang kedua, melahirkan perilaku atau perbuatan yang baik, lebih baik dari sebelum dia berangkat ibadah haji. Walaupun mungkin banyak orang ibadah haji itu sudah puluhan kali, bahkan ada yang sampai 41 kali ibadah haji, masih 40 tahun berturut-turut dia ibadah haji. Tapi apakah hajinya membuat dia untuk berubah dari
hari ini sampai menjadi baik, dari bersemangat menjadi semangat beribadah, atau sebaliknya. Karena ketika kita haji dasarnya dia, maka nilainya akan bergeser. Ini yang akhirnya kita katakan kewajiban haji itu dasarnya cukup hanya 1 kali saja seumur hidup. Sisanya adalah atau sunnah, makin terus makin mubah, terus akhirnya boleh-boleh saja. Jadi kewajiban cuma 1 kali. Karena Rasulullah SAW kebetulan itu haji hanya 1 kali saja. Jadi haji pertama plus haji wada. Karena memang beliau bisa menjalankan tahun ke-9 Hijriah. Ini saya kira dalam hadis ini yang kita jadi kesimpulan benar. Mungkin kita lanjutkan tanya jawab atau diskusi kita yang lebih fokus, ataupun ada hal-hal yang perlu kita diskusikan di luar materi. Saya silakan. Terima kasih. Jazakallah khairan pada menyampaikan pertama haji. Mungkin di antara jemaah ada yang bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan haji atau bulan Dzulhijjah, amal kita lakukan selain puasa sunnah Arafah, kemudian ada yang mengatakan puasa 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Bagaimana di situ dikatakan bahwa sebenarnya bukan puasa, tapi itu amal. Namun penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama, ketika kita bicara tentang amalan-amalan yang paling baik di bulan haji ini, terutama bagi mereka yang tidak sempat ibadah haji, bahwa hadis Nabi dari Aisyah mengatakan bahwasanya tidak ada amalan Adam yang terbaik bagi kita SWT pada bulan-bulan seperti ini kecuali Iroh Dam, yaitu menyembelih hewan korban. Itu yang paling baik, tidak ada tandingan. Nah, adapun yang menyembelih hal itu apa saja? Bahwa bagi orang yang ingin menyembelih hewan korban itu, ketika dia lihat datang 1 Dzulhijjah, maka disunahkan bagi untuk pertama tidak boleh membunuh kuku. Pokoknya bersih-bersih sampai datangnya hari korban untuk menyembelih hewan korban itu. Kemudian di sini lain bahwasanya memperbanyak amalia-amalia yang disunahkan. Amalia apa saja yang umum. Makanya sebagian mengatakan amalan yang baik itu yang membuat kita untuk diraih bertakwa. Sehingga ditafsirkanlah amal tersebut berupa macam-macam. Pertama, ada yang mengartikan kata-kata as-shaum, berpuasa. Kenapa shaum? Karena puasa ini merupakan ibadah yang paling berat. Jadi bisa kita bandingkan dengan yang lain. Bahwa ibadah yang paling berat. Kenapa berat? Karena sifatnya menahan hawa nafsu. Makanya ketika kita akan memahami hal ini, ketika ulama berbeda pendapat, kenapa kita sudah masuk pada penafsiran? Kan kalau kita pahami kronologi hadis, ini sudah untuk informasi, kronologi hadis itu, kan hadis ketika atau sunnah dalam Rasulullah bentuknya apa? Ketika Rasulullah masih hidup, bentuk sunnahnya apa? Ini 3 dimensi kan? Qaulan, wa fi'lan, wa taqrir. Perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Artinya diamnya Rasul itu hukum. Jadi kalau sahabatnya ketika Rasul diam saja, tandanya Rasul setuju. Kenapa? Takrir, ketetapan. Termasuk jaminan Rasul atau sahabat itu takrir kan? Seperti Rasul pernah menjamin 10 orang yang ahli jannah. Kemudian juga ashabul awwalun. Berarti tidak akan bohong tentang jaminan Rasulullah. Karena itu bukan takdir Rasulullah. Nah, ketika Rasul sudah wafat, sunnah bentuknya apa? Rasul sudah wafat, bentuk sunnah apa? Tulisan kan? Kenapa? Karena sahabat yang menulis. Nah, ketika sahabat menulis as-sunnah, diabadikan, didokumentasikan. Itulah sunnah setelah Rasul wafat. Kemudian ketika sahabat lalu muncul era berikutnya, tabi'in. Apa bentuk sunnah saat itu?
tulisan, tidak lagi, mereka tinggal membaca dan tulis lagi. Sudah ada semuanya tulisannya. Maka bentuknya adalah penafsiran. Kalau penafsiran cenderung akan mengalami perbedaan pandangan. Bahkan jangankan di era tabi'in, di zaman Umar bin Khattab sudah terjadi perbedaan pandangan itu. Padahal Umar Al-Quran kita satu, Nabi kita satu. Karena berbeda, kalau dibuktikan dengan penafsiran. Maka dari itu ketika muncul era Tabi'in tabi'in, generasi Imam Syafi'i dan sahabat-sahabat yang lainnya, maka muncullah apalagi upaya Imam Syafi'i dan para semasa itu menghubungkan yang namanya kaidah-kaidah usuliyah. Apa tujuannya kaidah usuliyah ini? Untuk membingkai, membatasi penafsiran dari keumuman orang penafsir tadi. Makanya kalau perhatikan isi dari usul fikih Imam Syafi'i al-Risalah kitabnya, iseng-iseng baca. Saya pakai bahasa Arab semua. Dan sampai sekarang belum ada yang terjemahkan. Karena isinya cuma potongan-potongan ayat, potongan-potongan hadis. Nggak ada potongannya dalam tekniknya, bingung kita baca. Tapi ternyata itu adalah merupakan kitab yang agung. Maksudnya agung bagaimana? Dalam kajian usul fikih itulah pertama kali kita usul fikih oleh seorang. Apa tujuannya dari membuat bingkai, pembatas? Makanya menjadi rujukan setiap kaidah-kaidah usul kaidah fikih. Jadi dari sini ketika bicara masalah amal apa yang boleh dikerjakan saat itu? Kalau amal itu umum sifatnya, tenang amal, ayo amal itu. Makanya kemudian ulama menafsirkan ada yang sifatnya sholat, ada yang sedekah, ada juga yang lain. Karena kebetulan Rasul sudah mengerjakan secara real tentang hal ini. Hubungan Nabi amal saja. Jadi saya berpuasa dengan tanggal 10 tidak ada. Saya berpuasa dengan berapa tidak ada. Yang ada hanya amal, memperbaiki amal itu. Jadi kewajaran itu berbeda pendapat terjadi. Jadi kalau pertanyaan kira-kira apa yang perlu dikerjakan, saya katakan selama itu sifatnya tidak melanggar aturan syariat, maka kerjakan. Termasuk tadi kita meningkatkan kebaikan satu, silahkan saja dilakukan perbuatan tersebut. Nah, ini berhubungan dengan memahami kata amal itu sendiri. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga masalah korban juga tadi. Ada sebuah hadis yang artinya Tuhan, barang siapa mampu tidak berkorban, maka jangan berhenti masjid atau jangan berhenti sholat. Nah, ini konteksnya mampu bagaimana? Karena kalau sekarang banyak orang kerja, katakanlah hidup 4 juta satu bulan ini, setelah bulan itu masuk mampu kan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Matan hadisnya maka musa'an walau yudohi walau yaqrabana musolan. Jadi masalahan atau as-sa'an itu asalnya keluasan. Jadi keluasan itu sa'an. Ketika hidup tenang leluasa itu sa'an. Nah, apa keluasan di sini? Kita punya sisa makan dari kehidupan kita sehari-hari. Yang jadi masalah kan begini, saya sering menyampaikan di dalam membahas masalah bagaimana cara memahami arti kewajiban Allah disunahkan kurban ini. Ini kita coba akan lihat ke belakang, misalnya ke masyarakat pelosok pedalaman. Kadang di desa-desa terpencil, ini jarang sekali dilakukan ada orang bergairah atau semangat untuk berkorban. Kenapa? Karena alasannya mereka orang tidak mampu dalam tanda kutip. Padahal kenyataannya mereka itu beternak kambing, beternak sapi. Mereka kambingnya bisa lebih dari 10. Iya baik. Mampu nggak kira-kira? Mampu. Orang ini sunahkan 5 sampai ekor kambing. Dia beternak sapi ada 5 ekor, yang jantan 2, betina 3. Kenapa nggak disembelih yang jantan 1? Kalau dia mendapat untuk kesadaran dia menyembelih itu, Allah memberi keberkahan sehingga rusak berikutnya, maka yang betina akan melahirkan banyak teman-teman. Ini memahami perasaan. Kenapa? Keluasaan kita. Makanya muncul pertanyaan begini sebenarnya. Kira-kira mampu itu boleh nggak kalau dengan cara hutang?
Umpamanya kita nih punya jaminan penghasilan dari kantor, apalagi dalam waktu dekat bulan depan mendapat bonus. Tapi sekarang masuk ke ada bonus belum turun, bonusnya nanti setelah bulan apa yang Muharram. Boleh nggak kita berhutang? Boleh saja, asal jaminan kita kembalikan. Karena kata Muhammad itu keluasan tadi. Mulai kita hitung bonusnya 5 juta, zakat atau korban 2,5 juta ekor kambing. Yang sederhana. Karena kemarin saya sempat ngecek harga satu sapi dan kambing di daerah Munjul. Itu sapi ada yang 1,3 ton beratnya. Jadi dikosin, karena udah diborong sama istana katanya. Karena saya cuma cari sapi yang 300 kilo saja, lalu untuk pokok pengajian saja. Jadi ini kita katakan ketika mereka sudah menantikan seperti itu, kan kita sudah punya pilih di sana. Yang 2,5 juta lihat kambing yang ukuran berapa? Kurang lebih sekitar 30 kilo mungkin. Yang 2,5 juta. Itu boleh kita ambil sebagai korban. Dan uang kita masih 2,5 juta dari bonus yang kita dapatkan. Walaupun kalau dilakukan dari jaminan tadi, berarti kita termasuk orang yang mampu, punya keleluasaan. Begitu pula mungkin ada orang yang menawarkan jaminan hutang sama kita dan cara mencicil bulanan. Diberikan pinjaman 3 juta dan cicil sebulan. Kalau kita ada 300.000, ini masih keleluasaan karena kita masih punya sisa uang selama bulan itu yang lebih dari cukup. Ini artinya katakan as-sa'ah di sini. Makanya jangan sampai kita artikan sa'ah dan mengatakan uang cash kali ini juga. Akhirnya banyak yang didapatkan tentang itu. Sementara kulkasnya ada 2, motornya 3, mobilnya 1. Kenapa motor saya nggak mampu? Nggak ada. Jual motornya. Itu makanya hari ini adalah kalau untuk motor bisa utang dan utang, kenapa kalau utang utang? Terjadi dia mampu. Jadi itulah kata-kata sana. Makanya benar kesadaran kita. Dan ini kita kembali pada perilaku Rasulullah. Rasul itu orang mampu miskin. Nah, Rasul orang kaya atau miskin? Orang. Tapi kenapa beliau sering menahan lapar? Menggajal batu di perut yang ada makanan. Gitu ya. Padahal katanya orang kaya. Kalau bilang beliau orang miskin, tapi kenapa beliau sampai bisa menghadirkan 100 ekor kambing untuk jadi hewan kurban? Yang beliau sembelih 63 ekor sebagai tanda usia beliau 63 tahun. Makanya kewajiban korban itu, sunnahnya korban itu bukan seumur hidup sekali, setahun sekali. Dan tidak hanya satu kali saja. Ya, makanya setahun sekali. Jadi kalau kita sekarang umur dari 50 tahun, sudah 50 ekor kita sembelih atas nama kita. Makanya ketika 63 ekor sebelum Rasulullah, berikutnya Ali yang melanjutkan. Kata Ali dalam riwayat mengatakan, saya menyembelih suatu saat 2 ekor. Yang 1 ekor saya sebut karena Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat, 1 ekor berdiri saya. Kata Rasul, kata Ali, inilah yang Rasul perintahkan dan aku tinggalkan selamanya hari. Berarti menyembelih untuk orang meninggal dunia boleh. Jadi itu yang prinsipnya. Makanya ada semangat kita untuk berkorban. Makanya wajar kata Rasul, palanya korban dan musola. Jangan dekati masalah, jangan menganggap sebagai umatku yang terbaik. Jadi bahasa kita, jangan hanya mengaku mengklaim menjadi umat Rasul, sebenarnya dalam orang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita artinya as-sa'ah adalah keluasan kita dari makanan kita sehari-hari selama bulan ini. Itu saya kira ya. Mudah-mudahan semuanya berluasa ini. Amin. Walaupun kata siapa Asy'ari itu dan sahabat Rasulullah atau beliau, kami menyembelih 1 ekor kambing untuk satu keluarga kami pada zaman Rasulullah. Itu Rasul membolehkan. Jadi kalau nggak mampu 1 ekor per orang, boleh 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Yang penting rutin tiap tahun. Atas nama keluarga Sunarto, nama keluarga ini sebagainya. Jadi boleh saja. Kenapa yang penting kita menghadirkan kurban keras tadi. Saya kira ini. Satu lagi Ustaz. Tentang ini Ustaz, mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna, yaitu orang yang setelah subuh tidak langsung pulang tapi
berzikir sampai masuk waktu suruh, lalu dia sholat subuh 2 rakaat, maka Pak mohon penjelasan dan penjelasan balik. Agak. Jadi ini namanya saya katakan yang namanya nilai itu kan urusannya adalah urusan Allah dan Rasulnya. Nilai. Jadi sama ketika kita puasa di bulan Syawal sebelumnya Ramadan. Kan ada bulan Syawal Ramadan. Itu ma'anusita min Syawal pakaan tanah karena samudara. Jadi perumpamaannya sama dengan orang berpuasa setahun penuh. Pada hakikatnya berbeda hasilnya. Kenapa berbeda? Karena yang namanya amal setiap langkah itu ada nilai tersendiri. Begitu pula ketika orang yang duduk habis subuh, dia berzikir, dia baca Quran, kemudian ada kajian-kajian sampai menjelang suruh, masuk di sholat sunnah suruh, maka nilainya sama dengan pahala orang pahalanya, tapi hakikat nilainya orang tentukan. Nanti aja orang nggak ada yang memahami, cuma duduknya di sini. Kita hanya bagi orang kalau menghadiri umroh ada amal yang begini seperti itu. Kasusnya mirip dengan ketika Rasul diprotes oleh sahabat Nabi. Apa protesnya? Kata para sahabat, "Zahaba ahli rusul bil buyut." Ya Rasul enak sekali makan kain. Mereka pesta pahala. Ketika kami berpuasa, dia puasa. Kami sholat, dia sholat. Ternyata ketika mereka bersedekah, dia bersedekah. Kenapa namanya apa Rasul? Jangan khawatir. Kalau fa'inna kita tahrir sodako, wafir takbir sodako, kemudian semakin juga menolong orang dengan sodako. Jadi banyak pahala yang kita dapatkan dari itu, walaupun tidak terjaga sebagai orang yang mengerjakan yang lain, tapi sebatas perumpamaan. Artinya apa? Motivasi kita. Makanya ketika hadis dari kata Rasul, rupanya mereka tahu apa yang memberikan kepada kami. Mereka sedekah juga, mereka berzikir juga, mereka tahmid juga, mereka menolong juga. Itulah keutamaan memberi kepada kita. Jadi tujuannya tidak berlomba-lomba. Jadi jangan sampai kita subuh langsung Allahumma atas kabur. Minimal ada Allahumma atas salah, meminta salah, dia berdoa, berzikir, baca Quran. Jangan sampai salah-salah masuk berubah jalan. Ini kebanyakan para karyawan-karyawan yang tinggal jauh-jauh pakai bus jemputan. Sampai-sampai ketika menghadiri berada, berada itu komat, kenapa? Dia cepat-cepat pengen keluar masjid, dia ketinggalan jemputan. Jadi biasakanlah untuk kita mengatur waktu itu baik. Cari momen-momen Allah kepada kita semuanya. Gitu Pak ya. Insya Allah yang kita amalkan dengan keimanan keridhaan kita Allah, Allah memberikan balasan yang baik dari kita semuanya. Allah Islam itu saja saya kira mudah manfaatnya. Kita dalam kaum majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.